Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM A1A325-101. Di sini saya akan menjelaskan resume dari bab 17 yang berisikan tentang liberasi pendidikan tinggi. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tentang liberasi. Liberasi pendidikan tinggi merupakan salah satu fenomena penting dalam perkembangan sistem pendidikan global di era modern. Perubahan ini tidak terlepas dari arus globalisasi yang mendorong keterbukaan kompetisi serta integrasi antar negara dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Perguruan tinggi yang sebelumnya berfokus pada fungsi sosial dan akademik kini mulai bertransformasi mengikuti logika pasar, di mana efisiensi daya saing dan nilai ekonomi menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi tidak lagi dipandang semata sebagai layanan publik, melainkan juga sebagai sektor jasa yang memiliki nilai komersial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peningkatan kebutuhan dan internasionalisasi pendidikan tinggi. Peningkatan kebutuhan dan internasionalisasi pendidikan tinggi merupakan salah satu fenomena utama dalam perkembangan sistem pendidikan di era globalisasi. Perubahan ini berakar dari transformasi masyarakat menuju knowledge-based society, yaitu masyarakat yang menjadikan pengetahuan sebagai sumber utama dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi tidak lagi dipandang sebagai pilihan tambahan, melainkan sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gelar pendidikan tinggi kini menjadi syarat penting dalam memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif, terutama di sektor industri modern yang menuntut keterampilan analitis, teknologi, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Selain faktor ekonomi, peningkatan kebutuhan pendidikan tinggi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat dan pentingnya pendidikan untuk mobilitas sosial. Banyak keluarga menganggap pendidikan tinggi sebagai jalan utama untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan status sosial. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, pendidikan tinggi mengalami proses internalisasi yang semakin intensif. Internasionalisasi ini ditandai dengan semakin terbukanya batas-batas negara dalam penyelenggaraan pendidikan, yang kemudian dikenal sebagai konsep borderless education. Dalam sistem ini, mahasiswa tidak hanya belajar di dalam negeri, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri melalui program pertukaran pelajar, beasiswa internasional, serta kerjasama antar universitas. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan dan internasionalisasi pendidikan tinggi merupakan proses yang tidak hanya mencerminkan kemajuan sistem pendidikan global, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam cara pendidikan dipahami dan dijalankan. Pendidikan tinggi kini berada dalam ruang global yang sangat kompetitif, di mana kualitas, reputasi, dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor utama keberhasilan sebuah institusi. Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan, terdapat pula tantangan serius terkait pemerataan akses, keadilan pendidikan, dan keberlanjutan peran pendidikan sebagai layanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peran lembaga ekonomi global atau GATS dan Bank Dunia. Peran lembaga ekonomi global dalam mendorong liberalisasi pendidikan tinggi sangat signifikan, terutama melalui kerangka kebijakan yang dibentuk oleh organisasi seperti
World Trade Organization melalui skema General Agreement on Trade in Service, serta kontribusi dari World Bank. Dalam kerangka GATS, pendidikan tinggi diposisikan sebagai bagian dari sektor jasa yang dapat diperdagangkan secara internasional. Artinya, pendidikan tidak lagi hanya dilihat sebagai layanan publik yang menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga sebagai kondisi komoditas global yang dapat dipertukarkan antar negara. Kebijakan ini membuka peluang bagi masuknya institusi pendidikan asing, program pendidikan lintas negara, serta investasi swasta dalam sektor pendidikan. Dengan demikian, pendidikan tinggi menjadi bagian dari arus perdagangan global yang mengikuti prinsip liberalisasi, deregulasi, dan kompetisi pada pasar bebas. Hal ini mendorong meningkatnya mobilitas institusi pendidikan, dosen, dan mahasiswa secara internasional, sekaligus memperluas pasar pendidikan ke tingkat global. Selain itu, World Bank memiliki peran penting dalam mendorong reformasi pendidikan tinggi di negara berkembang melalui berbagai rekomendasi kebijakan yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Bank Dunia mendorong pemerintah untuk melakukan diferensiasi institusi pendidikan, yaitu membedakan peran antara universitas riset dan universitas pengajaran dan institusi vokasi agar sistem pendidikan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, Bank Dunia juga mendorong diversifikasi sumber pendanaan pendidikan, yang berarti pembiayaan pendidikan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga melibatkan sektor swasta, biaya kuliah mahasiswa, serta kerjasama dengan penyedia utama pendidikan menjadi regulat dan bekerjasama dengan pihak internasional. Dalam pendekatan ini, peran pemerintah mengalami pergeseran dari penyediaan utama pendidikan menjadi regulator yang mengawasi dan memastikan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga dalam sistem yang lebih terbuka dan kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang privatisasi dan diversifikasi pendanaan. Privatisasi dan diversifikasi pendanaan dalam pendidikan tinggi merupakan salah satu dampak utama dari proses liberalisasi pendidikan yang terjadi secara global. Dalam konteks ini, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam membiayai seluruh kebutuhan pendidikan tinggi mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mengambil peran yang semakin besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Perguruan tinggi swasta berkembang pesat baik dalam bentuk institusi baru maupun kemitraan dengan perguruan tinggi negeri. Sebagai respon terhadap meningkatnya permintaan masyarakat akan akses, pihak swasta privatisasi ini tidak hanya terjadi dalam bentuk pendirian institusi pendidikan oleh pihak swasta, tetapi juga melalui mekanisme kerjasama publik swasta atau public-private partnership yang mencakup pengelolaan, hingga penyediaan fasilitas pendidikan. Akibatnya, pendidikan tinggi semakin bergerak ke arah sistem yang lebih terbuka terhadap mekanisme pasar, di mana persaingan antar institusi menjadi semakin ketat dalam menarik mahasiswa sebagai sumber utama pendanaan. Seiring dengan meningkatnya peran sektor swasta, terjadi pula perubahan signifikan
dalam pola pembiayaan pendidikan tinggi melalui diversifikasi sumber pendanaan. Jika sebelumnya pendidikan tinggi sebagian besar dibiayai oleh negara melalui anggaran publik, kini sumber pembiayaan menjadi lebih beragam, termasuk dari biaya kuliah mahasiswa, hibah penelitian, serta kerjasama dengan industri dan donasi alumni hingga investasi dari lembaga internasional. Model pembiayaan berbasis biaya pendidikan atau cost sharing semakin banyak diterapkan di mana mahasiswa dan keluarga turut menanggung sebagian besar biaya pendidikan. Kondisi ini membuat perguruan tinggi harus lebih mandiri secara finansial dan aktif mencari sumber pendanaan alternatif untuk menjaga keberlangsungan operasional serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kontroversi dan kritik terhadap liberalisasi. Kontroversi dan kritik terhadap liberalisasi pendidikan tinggi muncul sebagai respon terhadap perubahan besar yang menjadikan pendidikan tinggi semakin dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan logika ekonomi global. Banyak kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat berpendapat bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang seharusnya dijamin oleh negara, bukan diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Ketika pendidikan tinggi mulai diarahkan pada prinsip efisiensi, kompetensi, dan profitabilitas, muncul kekhawatiran bahwa nilai-nilai dasar pendidikan seperti pemerataan akses, keadilan sosial, dan pengembangan manusia secara utuh akan terpinggirkan dalam pandangan kritis. Liberalisasi pendidikan tinggi dianggap telah menggeser orientasi pendidikan dari kepentingan publik menjadi kepentingan pasar, sehingga perguruan tinggi tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai lembaga pembentuk karakter dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai entitas ekonomi yang harus bersaing dan menghasilkan keuntungan, atau setidaknya mampu bertahan secara finansial. Salah satu kritik utama terhadap liberalisasi pendidikan tinggi adalah meningkatnya komersialisasi pendidikan yang ditandai dengan naiknya biaya kuliah dan semakin terbatasnya akses bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ketika pembiayaan pendidikan bergeser dari tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab individu dan keluarga, pendidikan tinggi berpotensi menjadi eksklusif dan hanya dapat dinikmati oleh kelompok ekonomi tertentu. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial yang lebih tajam karena kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas tidak lagi merata. Selain itu, tekanan untuk memenuhi standar global dan kebutuhan pasar juga membuat universitas lebih fokus pada aspek-aspek yang bersifat ekonomis, seperti jumlah mahasiswa, peringkat internasional, dan kerjasama industri dibandingkan dengan misi sosial seperti pengabdian kepada masyarakat dan pemerataan pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab reaksi dan dampak pendidikan tinggi. Reaksi dan dampak liberalisasi pendidikan tinggi di berbagai negara menunjukkan bahwa proses ini tidak berjalan seragam, melainkan menghasilkan respon yang berbeda sesuai konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan masing-masing negara. Secara umum, liberalisasi pendidikan tinggi yang dipengaruhi oleh internasionalisasi, privatisasi, serta penekanan pada efisiensi pasar telah memunculkan dua sisi utama. Di satu sisi,
meningkatkan akses dan daya saing global. Namun, di sisi lain, menimbulkan resistensi karena dianggap mengurangi peran negara dalam menjamin pendidikan sebagai hak publik. Banyak negara mengalami ketegangan antara tuntutan efisiensi ekonomi dan kebutuhan untuk menjaga keadilan sosial dalam pendidikan tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas reaksi dari Indonesia. Reaksi dan dampak liberalisasi pendidikan tinggi muncul sebagai respon terhadap perubahan kebijakan pendidikan yang semakin rendah, mengarah pada otonomi perguruan tinggi, privatisasi pendanaan, serta keterlibatan mekanisme pasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu titik penting yang memicu perdebatan adalah munculnya kebijakan seperti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau BHP dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai bentuk pengurangan peran negara dalam pembiayaan pendidikan.